Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi penentuan periode dan golongan. Pada materi sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang konfigurasi elektron Bohr dan juga konfigurasi elektron teori kuantum. Nah, dari konfigurasi itu sebenarnya sangat berguna ketika dalam menentukan periode dan golongan, begitu ya. Oke, mari kita bahas materinya. Nah, penentuan periode dan golongan ini itu kita bisa cek melalui tabel periodik unsur ya untuk bisa memahami apa itu periode dan apa itu golongan. Di sini sebelah kanan saya sudah menuliskan tentang tabel periodik. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu periode. Periode itu merupakan kelompok unsur yang terletak pada lajur horizontal sama. Nah, periode itu ditulis dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi gini, tabel periode itu sebenarnya kan sekumpulan unsur ya, sekumpulan unsur yang sudah disusun berdasarkan nomor atom, ya kan, berdasarkan nomor atom dan nomor massa gitu ya, dan kemiripan sifat gitu ya. Jadi ini ada sejarahnya sih ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek juga sejarahnya begitu ya. Tapi pada dasarnya gitu, tabel periodik itu sudah disusun sedemikian rupa unsur-unsurnya, dimulai dari adanya hidrogen, kemudian adanya litium, kalium, dan sampai semuanya ini ya, gitu. Jadi sudah disusun. Nah, penyusunannya itu nanti ada landasannya tadi ya, berdasarkan nomor atom, nomor massa, dan juga kemiripan sifat. Nah, daripada itu, maka akan terbentuk yang namanya periode sama golongan. Nah, periode itu adalah lajur horizontal. Jadi yang lurus ini nih. Misal periode 1 ini adalah periode 1 yaitu hidrogen sama helium. Kemudian periode 2 itu ada di litium, berilium sampai ke neon. Periode 3 dan ini seterusnya. Ini lajur horizontal semuanya begitu. Nah, lalu golongan. Golongan itu secara vertikal ya, kelompok unsur yang tersusun secara vertikal ya, pada lajur vertikal yang sama. Nah, golongan itu nanti ada yang A, ada golongan B. Pembagiannya seperti ini, ada 8 golongan A, ada 8 golongan B. Nah, jadi gini, nah ini secara vertikal, ini disebut sebagai golongan. Dan ini adalah golongan 1A misalnya, ini 2A, kemudian ini 3A sampai 8A. Sedangkan yang warna biru ini, dan juga yang ini, yang lantanida sama aktinida ini merupakan golongan B ya. Ada golongan transisi dalam dan transisi luar gitu ya. Tapi yang jelas di sini terbagi menjadi dua golongan, ada golongan A, ada golongan B seperti itu. Nah, untuk bisa menentukan berapa periode dan golongannya, maka kita perlu tahu konfigurasi elektron. Nah, di sini penentuan periode dan golongan itu ada caranya ya. Di sini sudah saya tuliskan rangkumannya, yang mana kalau kita mau menentukan periode ini, itu cukup dengan melihat nilai n tertinggi pada bilangan kuantum ya, pada konfigurasi kuantum. Sehingga teman-teman memilih n tertinggi untuk menentukan periodenya, baik itu golongan A ataupun golongan B. Nah, terus kalau untuk menentukan golongan tersebut apakah masuk ke dalam A atau B, maka ini melihat dari ciri-ciri pada bagian terakhir atau pada paling kanan gitu ya, kulit pada energi tertinggi. Jadi kalau misalnya di terakhir nanti pada konfigurasi itu terdapat NS dengan N-nya tertinggi ya, NS, maka dia golongan 1 sampai 2A. Tapi kalau misalnya di bagian konfigurasi nanti yang terakhirnya adalah ketemu NS sama NP, maka itu merupakan golongan 3 sampai 8A. Gitu ya. Ini sebenarnya bisa dikatakan sama dengan ini ya, sama dengan elektron valensi ya. Jadi kalau golongan 1 elektron valensi 1, golongan 2 elektron valensi 2 begitu dan seterusnya. Terus golongan B itu ciri-cirinya ini NS N-1D dan ini untuk 1 sampai 8B seperti itu ya. Jadi itu ciri-cirinya pada elektron valensi nantinya ya, untuk menentukan golongan. Oke, kita coba langsung saja ke contoh soal. Nah, misal di situ kita mengerjakan yang Na dulu nih, tentukan golongan
dan periode Na. Di konfigurasi kuantum kita sudah belajar, yaitu dimulai dari apa? 1s2, 2s2, kemudian apa? 2p6. Ini masih 10 elektron. Lanjutnya apa? 3s1. Nah, pada konfigurasi ini yang bagian terakhir ataupun kulit tertingginya itu ada pada 3s1. Sehingga kalau ditanyakan tentang periode, maka cukup melihat dari angka 3-nya, yaitu periode 3. Kenapa? Karena N-nya sama dengan 3, N tertingginya. Kalau 2 nggak mungkin ya, karena kan yang tertinggi di sini ada 3, di mana elektron tersebut terakhir berada gitu ya. Nah, lalu untuk golongan ini, nah terakhirnya apa? 3s1. Ini mirip dengan ini nih, ya kan, NS gitu ya. Jadi hanya terdapat S aja, maka dia disebut sebagai golongan 1A gitu ya. Jadi ciri-ciri golongan A itu ada NS, ada juga NS-NP. Oke. Nah, kalau kita perhatikan Na itu di mana? Ya, Na itu di sini nih. Nah, ini. Ya kan? Na itu periode 3 ini. Ini Na. Periode 3 dan golongannya 1A gitu ya. Ini periodenya 3. Nah, seperti itu teman-teman. Coba kita lanjut lagi ke yang N. N itu 7 elektron, maka 1s2, 2s2, baru kemudian 2p3. Nah, ini kita perhatikan ciri-ciri elektron terakhirnya itu ada pada kulit ke-2. Sehingga periodenya nanti menjadi periode 2 gitu ya. Periode 2 dengan N-nya itu karena N-nya sama dengan 2. Terus golongannya bagaimana? Nah, itu ada S sama P ya. Jadi kalau yang terakhir adalah NS sama NP, ini N2 ya. NS, NP gitu ya. Maka dia golongannya antara 3 sampai 8. Itu tergantung dari jumlah elektronnya berapa. Di sini ada 2, di sini ada 3, maka totalnya berapa? 5. Maka dia golongan 5A seperti itu. Oke. Nah, lanjut yang terakhir, MN 25. Kita pakai cara biasa aja. 2S, 2P6, baru kemudian 3S2, 3P6, itu baru berapa tuh? Baru 18, baru 20, kemudian 3D5. Nah, coba perhatikan. Di sini ciri-ciri terakhirnya itu ada SD, yaitu NS, N kurang 1, D. N-nya kan 4 tuh. N kurang 1, 3 gitu ya. 4 kurang 1, 3, maka 3D5. Nah, ini periodenya ambil yang tertinggi. Yaitu apa? Periode 4, karena yang tertinggi di situ adalah 4S gitu ya. Maka kita pilihlah 4. Seperti itu. Dan golongannya bagaimana? Karena di sini ciri-cirinya adalah SD, maka merupakan golongan B. Golongan B itu bagaimana? Golongan B itu tinggal dijumlahkan elektronnya. Ada berapa? 2 tambah 5, yaitu ada 7 elektron valensi. Maka dia merupakan 7B gitu ya. Seperti itulah cara menentukan golongan dan juga periode. Terbilang mudah ya teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih.